kali ini gue bakal bahas topik yang menarik tentang cara ngatasin overthinking. Dan kita akan ngambil inspirasi dari filsuf terkenal, yaitu Socrates. Jadi, dulu nih ada si Socrates. Dia itu seorang filsuf keren dari zaman Yunani kuno. Dia lahir di Athena, kota keren di Yunani, sekitar tahun 470 sebelum Masehi. Cuma sayangnya dia itu nggak pernah nulis apa-apa. Jadi yang kita tahu tentang dia mostly dari tulisan muridnya, terutama ya si Plato. Jadi Socrates itu dikenal banget sama kebijaksanaannya dan cara dia nanya-nanya yang bikin kepala puyeng. Dia suka banget nanya-nanya orang di tempat umum, kayak di pasar atau tempat lainnya. Terus dia nanya-nanya tentang moral, kebenaran, dan kebijaksanaan gitu. Dia percaya banget kalau pengetahuan yang benar itu cuma bisa dicari lewat dialog dan penyelidikan yang kritis. Tapi nih, karena Socrates dulu nekat nanya-nanya dan sering kritik-kritik kepercayaan tradisional, akhirnya dia dianggap ancaman sama masyarakat. Dia dituduh merusak iman tradisional dan mempengaruhi anak muda. Pokoknya jadi masalah deh. Akhirnya pada tahun 399 sebelum Masehi, Socrates diadili dan dihukum mati dengan minum racun. Tapi, walaupun Socrates gak tinggalin tulisan pribadi, gagasannya dan caranya bertanya tetap jadi dasar penting di filsafat barat. Murid-muridnya kayak Plato, itu nulis tentang ajaran-ajarannya dan karya-karya mereka. Jadi kita masih bisa ngerasain pengaruhnya sampai sekarang. Kadang kita tuh bisa ngerasa tertekan dan kebanyakan mikir gara-gara tekanan dan ekspektasi dari kerjaan kita. Nah, kalau kita terjebak dalam siklus overthinking ini, bisa bikin kreativitas kita hancur dan kita jadi cemas dan ragu. Tapi jangan khawatir, seperti yang pernah dikatakan oleh Socrates, pikiran yang tidak dianalisis adalah harta karun yang terpendam. Jadi, mari kita lihat beberapa cara mengatasi overthinking ala Socrates yang bisa ngebantu kita untuk ngehadapin tantangan ini dengan bijaksana. Pertama, kita harus bisa ngenalin pikiran kita sendiri. Kita harus tahu kalau kita lagi mikir apa, jangan sampai bingung sendiri. Terus kita bisa tanya-tanya pada diri kita sendiri. Ya intinya kita tuh harus kritis gitu. Apa sih dasarnya yang ada dalam pikiran kita? Kemudian kedua, kita harus fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Kita nggak bisa mikirin apa yang orang lain pikirin. Contohnya, gue sebagai konten kreator di YouTube, ya gue tuh gak tahu apa yang ada dalam pikiran lo semua ketika nonton video gue. Ya mungkin dari kalian ada yang bilang bagus atau sebaliknya. Ya intinya gue gak bisa tahu isi pikiran lo semua. Tapi yang bisa gue lakuin adalah kualitas konten yang gue bikin. Ya gue bikin kualitas sesuai dengan penilaian gue sendiri. Ya gue harus fokus pada kualitas konten tanpa mikirin hal-hal yang gak bisa gue kontrol. Ketiga, kita bisa ambil pelajaran dari kegagalan. Kalau kita salah atau gagal, jangan sampai overthinking yang malah ngebuat kita down. Tapi kita bisa belajar dari situ. Misalnya kita udah bikin konten YouTube bertahun-tahun, tapi masih sepi. Kita tuh jangan sampai nyerah gitu. Jadi kita bisa lebih baik lagi di masa depan. Keempat, kita bisa ngobrol sama orang lain. Mungkin kalian bisa ngobrol dengan teman, mentor, atau ahli di bidang kita. Kadang mereka bisa ngasih kita pandangan yang beda dan bisa bikin kita lihat situasi dari sudut pandang baru. Kelima, kita harus bersyukur dan menghargai waktu saat ini. Kita harus fokus pada apa yang udah kita punya sekarang. Contohnya, gua misalnya ketika gua jadi konten kreator di YouTube, ya gua tuh harus fokus dengan konten yang gua buat dan gak usah overthinking soal masa depan atau apa yang belum kita capai. Nah, jadi gitu cara ngatasin overthinking ala Socrates. Semoga ini bisa kita terapin dalam hidup kita sebagai konten kreator ataupun dalam situasi lainnya. Semoga tips ini bisa bantu kita ngatasin overthinking dan bikin kreativitas dan kesejahteraan kita semakin naik level. Makasih udah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kreatif dan bijaksana, biar kayak Socrates. Oke, see you next time. Dan jangan lupa untuk tetap menjadi gelas kosong, karena gelas kosong membutuhkan isi.